Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang telah kami buat mengenai film A Beautiful Mind. Di sini ada nama kelompok kami. Yang pertama ada Keisha, ada Igusti, ada Adelia, Octavia, Mutia, Siti Nur, dan Jenny. Ringkasan dari film ini mengisahkan pemeran utama yaitu Jonas, seorang matematikawan jenius yang dikenal karena teori permainannya yang berpengaruh dalam ekonomi. Ceritanya itu berfokus pada perjuangan Nas melawan skizofrenia, gangguan mental yang membuatnya mengalami halusinasi dan delusi. Awalnya Nas adalah sosok yang cemerlang di dunia akademik, tetapi ketika penyakit mentalnya mulai mengganggu, hal ini tidak hanya membahayakan karirnya, tetapi juga hubungan pribadinya terutama dengan istrinya Alicia yang tetap setia mendukungnya. Meskipun mengalami penderitaan akibat skizofrenia, Nas berusaha keras untuk mengendalikan pikirannya dan menjalani hidup yang normal. Di sisi lain, film ini juga mengeksplorasi tema kesetiaan dan cinta yang luar biasa dari istrinya, Alicia, yang meskipun menghadapi tantangan besar, tetap setia mendampingi dan mendukung Nas melalui masa-masa sulit. Kisah ini memperlihatkan bahwa meski kejeniusan Nas membawa pengakuan global, perjuangan terbesarnya bukanlah soal matematika, melainkan menghadapi dan menerima kondisi mentalnya sendiri. Berikut adalah judul filmnya yaitu Beautiful Mind. Next. Nah, ini potongan filmnya. Nah, di sini Ines juga mulai terlibat lebih jauh dalam pekerjaannya dengan Departemen Pertahanan AS, di mana dia merasa seperti sedang memecahkan kode rahasia dari musuh. Bagian dari perkembangan ilusi yang diciptakan oleh pikirannya juga. Terus pada saat ini juga Nas juga semakin sering bertemu dengan karakter halusinasinya, termasuk Charles dan agennya William Parker yang memberikan tugas-tugas berbahaya. Ini menambah intensitas cerita di mana kita melihat Nas semakin tenggelam dalam dunianya sendiri tanpa menyadari bahwa sebagian besar pengalaman ini hanya ada di pikirannya. Selanjutnya ada potongan film bagian ke-60 hingga 68 menit. Pada bagian ini tuh penonton dihadapkan pada sebuah pengungkapan yang mana mengubah perspektif kita sebagai penonton terhadap cerita yang telah dibangun. Jadi selama separuh awal film tuh kita diperkenalkan kepada Jonas yang mana ia itu memiliki seorang teman dekat atau sahabat bernama Charles. Charles ini tuh terlihat selalu ada di samping Nash, mereka juga berbincang seperti teman dekat dan dengan akrab. Hubungan mereka tuh tampak sangat nyata atau sangat real gitu. Namun di titik ini terungkap bahwasannya Charles itu sebenarnya hanyalah halusinasi yang diciptakan sendiri oleh pikiran Nash akibat skizofrenianya tersebut. Dalam adegan di menit-menit ini juga kita mulai menyadari bahwa orang-orang yang sering diajak bicara oleh Nash itu termasuk Charles dan juga keponakannya yaitu Marshy itu sebenarnya tidak pernah ada. Mereka adalah produk atau individu-individu dari imajinasi Nash itu sendiri. Nah, di sini juga jadi turning point dalam film ini karena dari sini tuh kita tahu gitu kalau Nash itu selama hidup ini ada di antara dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia yang dia bikin sendiri di kepalanya. Next. Nah, ini ada kaitan film dengan materi kita, Brain, Memory, and Cognition. Selanjutnya. Selanjutnya ada kaitan film dengan Brain. Jadi skizofrenia yang dialami sama Jonas ini adalah gangguan mental kompleks yang mempengaruhi cara otak memproses informasi dan memahami realitas, menyebabkan halusinasi dan delusi.
Dalam film, kondisi ini mengganggu kemampuan Nash dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Meski itu adalah inti pekerjaannya sebagai matematikawan, namun melalui konsep neuroplastisitas, otak Nash menunjukkan kemampuan beradaptasi dan membentuk jalur saraf baru, memungkinkan dia untuk terus belajar dan berkontribusi dalam bidang matematika, menyoroti ketahanan manusia dalam menghadapi tantangan mental. Next. Oke, selanjutnya ada memori. Next. Di memori ini, inti dari skizofrenianya itu gimana sih gangguan tersebut mempengaruhi memori si Nash, terutama memori jangka pendek dan memori cara bekerjanya. Nah, halusinasi dan delusi membuatnya sulit membedakan kenyataan, yang ngebuat gangguan ini tuh punya kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi penting. Akibatnya, Nash tuh jadi kesulitan buat menilai realistis dan mengolah pengalaman hidupnya yang benar, yang menjadi tantangan besar dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada cognition. Di bagian cognition ini, film ini menunjukkan bagaimana delusi dan halusinasi mengganggu kognisi Nash, yang memengaruhi kemampuannya berpikir rasional, memecahkan masalah, dan berinteraksi secara sosial. Gangguan mentalnya menghambat kreativitas dan analisis yang diperlukan untuk inovasi, serta membuat sulit membedakan realitas. Meskipun begitu, film ini menggambarkan perjuangan Nash dalam mengatasi batasan yang ditimbulkan oleh skizofrenianya. Next. Jadi kesimpulan dari film A Beautiful Mind ini bercerita tentang Jonas, seorang ahli matematika jenius yang berjuang melawan skizofrenia. Penyakit ini membuatnya sulit membedakan kenyataan dari halusinasi dan mempengaruhi cara berpikirnya serta ingatannya. Nah, Nas ini kesulitan mengambil keputusan dan memecahkan masalah karena delusi yang dialaminya. Film ini juga menunjukkan bagaimana otak bisa beradaptasi, neuroplastisitas, dan perjuangan Nas untuk menerima kondisi mentalnya sambil tetap menggunakan kecerdasannya untuk meraih keberhasilannya. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.